Biologi kelas 12 IPA. Halo, sekarang kita materi apa ya? Ayo kita simak videonya. Nah, sekarang kita membahas faktor-faktor yang menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Di sini terdapat dua faktor, yaitu faktor dalam dan faktor luar. Faktor dalam terdiri dari gen dan hormon, sedangkan faktor luar terdiri dari makanan, air, suhu, kelembapan, dan cahaya. Nah, sekarang kita akan membahas faktor dalam. Faktor dalam atau faktor internal adalah segala pengaruh atau faktor yang berasal dari tanaman itu sendiri. Yang pertama yaitu gen, merupakan dasar faktor internal yang paling tidak bisa ditawar karena setiap makhluk hidup tentu saja memiliki gen. Yang kedua yaitu hormon, adalah senyawa organik alami yang pada konsentrasi rendah memberikan pengaruh yang besar pada berbagai proses fisiologis, yang peranannya bersifat pleiotropik, yaitu satu hormon berperan pada beberapa fenomena fisiologis, dan beberapa jenis hormon dapat bekerja pada satu respon yang sama. Hormon yang sama dapat disintesis di tempat yang berbeda. Adapun jenis-jenis hormon dan pengaruhnya terhadap tumbuhan. Di sini ada hormon auksin, sitokinin, giberelin, asam abisat, dan gas etilen. Dan pengaruh dan tempat produksinya sebagai berikut. Nah, sekarang faktor luar atau faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar tumbuhan yang membantu pertumbuhan, terdiri dari nutrisi, cahaya, air, kelembapan, suhu. Nah, sekarang kita bahas nutrisi. Merupakan zat makanan yang diperlukan oleh tumbuhan untuk pertumbuhan sel, karena berfungsi sebagai sumber energi dan sumber materi untuk menyintesis berbagai komponen sel. Tumbuhan memperoleh makanannya dari lingkungan hidupnya. Gas CO2 dan O2 diambil dari udara melalui mulut daun. Selanjutnya, kekurangan unsur yang dibutuhkan dapat menyebabkan terjadinya defisiensi pada tumbuhan, dan jika berkelanjutan akan menyebabkan kematian. Selanjutnya, cahaya. Umumnya cahaya menghambat pertumbuhan meninggi karena cahaya dapat menguraikan auksin. Cahaya juga merangsang pembungaan tumbuhan tertentu. Cahaya yang tampak seperti merah, biru, nila, dan violet berperan sebagai proses dalam fotosintesis. Sementara itu, cahaya inframerah berperan dalam menentukan suhu lingkungan. Adapun fungsi dari cahaya sebagai berikut ini. Selanjutnya air. Fungsinya yaitu bahan pembentuk karbohidrat, sebagai pelarut garam mineral di tanah, sebagai pelarut senyawa-senyawa dalam sel, mengaktifkan reaksi enzimatik, menjaga kelembapan, dan jangan lupa, air itu mutlak diperlukan oleh tumbuhan. Selanjutnya adalah kelembapan. Tanah dan udara yang lembab berpengaruh baik bagi pertumbuhan tumbuhan. Kelembapan juga mempengaruhi proses penyerapan air oleh akar. Dan kondisi yang lembab menyebabkan banyak air yang diserap tumbuhan dan lebih sedikit yang diuapkan. Selanjutnya suhu. Beberapa faktor yang mempengaruhi suhu di sekitar tanaman ialah radiasi matahari, kerapatan tanaman, distribusi cahaya dalam tajuk tanaman, kandungan legas tanah. Semakin tinggi suhu, semakin cepat laju transpirasi. Suhu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah akan mengganggu perkecambahan biji benih. Apabila suhu terlalu tinggi, kadar air akan semakin rendah. Semakin rendah kandungan air pada tumbuhan sehingga proses pertumbuhan semakin lambat.